Melonjaknya harga daging sapi di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur ternyata berpengaruh juga dengan harga daging sapi di Kota Kupang. Padahal Provinsi Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai gudang ternak. Biasanya daging sapi dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram dan kini naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Harga daging sapi di pasaran dalam wilayah Kota Kupang sejak 2 minggu terakhir mengalami kenaikan seiring dengan naiknya harga daging sapi di pasaran nasional, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. 3 pasar tradisional terbesar di Kota Kupang, Pasar Kasinaik Koten 1, Pasar Eba dan Pasar Ebobo, biasanya menjual daging segar dengan harga Rp80.000 per kilogram. Namun, sejak 2 minggu terakhir, harga daging sapi naik menjadi Rp90.000 per kilogram. Para pedagang daging sapi di Pasar Kasinaik Koten 1 mengakui kenaikan harga daging ini akibat pengiriman ternak sapi ke wilayah Nusa Tenggara Timur dengan jumlah banyak, hingga menyebabkan stok daging sapi di Kota Kupang pun menurun. Sekarang jadi berapa? Kenapa 90 bukannya 85 naik lagi? Silakan ambil. 90 1 kilo per kilo yang 90. Kalau harapan ke depan tuh ya harganya stabil. Memang pembeli itu bisa dijangkau beli itu, ya begitu. Jadi juga pemerintah upayakan supaya bisa juga hewan-hewan yang ada kurangi kiriman saja. Ya seperti itu. Jadi perlu kami tinggalkan untuk utamakannya di kota sudah. Stok daging di Kota Kupang ya? Stok daging. Sekarang karena daya impornya sapi ke pusat terlalu besar, sehingga daya beli daging untuk masyarakat di Kota Kupang ini kurang karena terlalu mahal daging. Sehingga masyarakat mau beli daging Rp90.000, non muslim lebih baik beli daging babi, daging anjing atau ikan racun yang mereka beli saja karena menyangkut kebutuhan. Bapak, untuk sementara stok daging di Kota Kupang sendiri seperti apa? Terlalu rendah, kurang sekali. Stok daging kurang Bapak ya? Daging memang terlalu kurang. Karena pengiriman sapinya terlalu besar daripada sapi yang dipotong di Kota Kupang. Kenaikan harga ini membuat pembelian daging sapi di pasaran dalam Kota Kupang pun menurun. Karena itu, para pedagang meminta pemerintah dapat mengatur sirkulasi pengiriman sapi ke luar NTT sehingga stok sapi untuk kebutuhan di pasaran dalam Kota Kupang selalu terpenuhi. Para pembeli mengaku mereka terpaksa membeli daging sapi dengan harga tinggi karena kebutuhan. Namun, pembelian dilakukan dalam jumlah yang terbatas. Ya kami sebagai masyarakat ya kita butuh ya tetap kita harus harga bagaimana ya tetap kita Beli ya Bu ya? beli. Harapannya apa Bu? Harapannya ya ke depan ya kalau bisa ya harga jangan terlalu lebih meningkat lagi ya. Dengan melonjaknya harga daging sapi ini, para pembeli berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi ini, sehingga harga daging sapi di pasaran dalam Kota Kupang kembali stabil. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rencana masuknya kapal pengangkut sapi bersubsidi di Kabupaten Sumba Timur membuat seluruh pihak terkait mempersiapkan diri guna dapat memenuhi kebutuhan permintaan daging sapi nasional. Hingga Senin kemarin, Balai Karantina Waingapu telah menampung lebih dari 100 ekor sapi yang siap untuk diangkut. Balai Karantina Kelas 1 Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, hingga Senin siang terus menimbang sedikitnya 135 dari target 200 ekor sapi yang akan dikirim ke Jakarta menggunakan kapal hewan bersubsidi Camara Nusantara 1. Kesiapan pengiriman ratusan ekor sapi dari Waingapu ini dilakukan pemerintah setempat sesuai permintaan pemerintah DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan daging sapi nasional yang belakangan cenderung berkurang hingga menyebabkan melonjaknya harga daging sapi. Pada Rabu tanggal 3 Februari esok,
rencananya kapal Camara Nusantara 1 akan mengangkut 200 ekor sapi dari Waingapu sesuai kuota yang telah ditetapkan. Status jumlah hewan yang sudah tertampung masuk di karantina sampai saat ini dari kuota yang disediakan itu sebanyak 200 ekor sudah masuk sebanyak 134 ekor yang posisi hari ini. Dan ada informasi nanti sore atau agak malam itu bisa masuk, ada penambahan lagi, baru turun dari kampung, dari gunung, kemungkinan akan ditambah. Dan kesepakatannya itu jumlah total semua kuota dari 200 ekor itu akan terpenuhi besok. Hingga saat ini Kabupaten Sumba Timur telah mengeluarkan surat keputusan pengiriman sapi ke luar wilayah kabupaten sesuai permintaan pemerintah DKI Jakarta. Namun demikian, SK yang diterbitkan pemerintah Sumba Timur belum dikuatkan dengan izin yang harus dikeluarkan Gubernur NTT. SK secara NTT belum kami terima, tetapi secara kabupaten, usulan kabupaten sudah ada di tangan provinsi. Untuk proses perizinan, kita belum bisa berproses, tetapi untuk proses seleksi, care, dan pemeriksaan fisik hewan, kita sudah bisa mulai. Ini dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi berlabuhnya Camara Nusantara pada tanggal 3 Februari 2019. Walau belum memiliki izin pengiriman sapi ke luar wilayah kabupaten dari Gubernur NTT, namun pemerintah Sumba Timur optimis pemerintah Provinsi NTT akan menyetujui keputusan yang telah diambil Pemkab Sumba Timur untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. 200 ekor sapi yang akan dikirim ke Jakarta menggunakan kapal Camara 1 pada Rabu esok dibeli dari setiap warga yang memiliki peternakan sapi. Kabupaten Sumba Timur menyatakan kesiapan mengirimkan ternak sapi secara berkala ke Jakarta karena Sumba Timur dianggap sebagai salah satu lumbung ternak di NTT. Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar tanaman produktif seperti jagung terancam mati akibat minimnya curah hujan pada musim tanam tahun ini. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Sumba Timur memperpanjang masa darurat kekeringan sehingga masyarakat bisa terus memperoleh bantuan. Sekitar 1.500 hektar tanaman jagung di Kabupaten Sumba Timur yang berumur 1 bulan hingga akhir Januari ini terancam mati akibat minimnya curah hujan pada musim tanam tahun ini. Hal ini membuat pemerintah Kabupaten Sumba Timur akhirnya memperpanjang masa darurat kekeringan sehingga bantuan tanggap darurat yang telah disalurkan bagi masyarakat sejak Oktober 2015 lalu dapat terus disalurkan. Kebijakan ini ditempuh sehingga masyarakat tidak mengalami krisis stok pangan akibat minimnya curah hujan pada tahun ini. Baik, memang terkait dengan kekeringan dan ancaman rawan pangan memang dialami oleh Kabupaten Sumba Timur. Untuk saat sekarang musim hujannya bergeser, yang tentu musim tanam juga bergeser dan tentu musim panen juga nanti akan bergeser. Kita juga sudah lakukan antisipasi, yaitu dengan yang pertama memperpanjang masa darurat, yaitu sejak 19 Januari sampai dengan nanti 19 Maret. Yang kedua, kita melakukan koordinasi konsultasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat terkait dengan bencana kekeringan dan juga bencana-bencana lainnya di Sumba Timur. Selain memperpanjang masa darurat kekeringan, pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga kini telah menyediakan bibit bagi seluruh petani untuk menanam ulang jika intensitas hujan sudah mulai normal di awal bulan Februari nanti. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi NTT dan pemerintah pusat guna mengantisipasi terjadinya rawan pangan bila curah hujan nantinya tak menentu.
Andi Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Bentrokan antara aparat kepolisian dan warga terjadi di Kabupaten Belu. Nantikan beritanya setelah jeda berikut.